warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video percobaan fisika gelombang kelompok kami. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Nasila Najah NIM 081 dan bersama teman-teman saya Ahsan Nadia Imanika NIM 078, Rafiah dan Supriyatno NIM 090, Bismar Ardi Kusuma NIM 111 dan Fahrel Andika Putra NIM 117. Nah, hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan, yaitu apa sih yang menentukan kecepatan gelombang? Nah, dalam percobaan kali ini kita melakukan dua percobaan didukung dengan visualisasi interaktif dan landasan teori. Terus, nah tujuannya ada tiga. Yang pertama yaitu mengukur kecepatan fase, yang kedua membuktikan bahwa gelombang tidak bergantung pada frekuensi dan amplitudo, dan yang ketiga adalah menunjukkan bahwa gelombang hanya bergantung pada medium. Nah, oke, langsung saja yang pertama akan disampaikan oleh Farel. Saya akan menjelaskan percobaan pertama, yaitu mengamati pengaruh frekuensi dan amplitudo terhadap kecepatan fase. Kami menggunakan tali yang direntangkan lalu memberikan gangguan dengan frekuensi 1, 2, dan 3 Hz secara bergantian. Menjelaskan percobaan ketika frekuensi dinaikkan, panjang gelombang mengecil secara proporsional, tetapi kecepatan fase yang dihitung dari V sama dengan lambda kali F tetap sama. Kami juga mengubah amplitudo, hasilnya sama, kecepatan fase tidak berubah. Kesimpulannya, frekuensi dan amplitudo tidak mempengaruhi kecepatan fase. Sekarang saya akan membuktikan bahwa yang benar-benar menentukan sebuah kecepatan fase adalah medium itu sendiri. Kami menggunakan tiga tali yang berbeda, yaitu ringan, sedang, dan berat dengan frekuensi sumber yang sama persis, yaitu 2 Hz atau 2 getaran. Bahwa yang benar-benar menentukan sebuah kecepatan fase adalah medium itu sendiri. Kami menggunakan tiga tali yang berbeda, yaitu ringan, sedang, dan berat dengan frekuensi sumber yang sama persis, yaitu 2 Hz atau 2 getaran. Nah, hasilnya sangat jelas. Tali yang ringan dengan tekanan tinggi menghasilkan kecepatan fase yang jauh lebih besar dibandingkan tali berat. Ini sesuai dengan rumus teoritis V sama dengan akar dari tegangan F dibagi massa persatuan panjang medium. Jadi medium yang berbeda, kecepatan yang berbeda, meskipun frekuensinya sama. Kita lihat landasan teori dan visualnya. Gelombang berjalan dinyatakan oleh persamaan Y dari X dan T sama dengan A sinus KX dikurangi omega T, di mana K adalah bilangan gelombang dan omega adalah frekuensi sudut. Nah, kecepatan fase diperoleh dari omega dibagi K yang sama dengan lambda kali F. Perhatikan simulasi ini. Saat frekuensi diubah, lambda berubah, tapi V tetap. Saat amplitudo diubah, V juga tetap. Dan di T perbandingan, kita bisa lihat langsung bagaimana ketiga medium menghasilkan panjang gelombang berbeda pada frekuensi yang sama. Setelah melakukan dua percobaan dan mengamati visualisasi gelombang, kita dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan fase gelombang. Dari percobaan pertama, terlihat bahwa perubahan frekuensi tidak mempengaruhi kecepatan fase. Ketika frekuensi dinaikkan, panjang gelombang memang menjadi lebih pendek, tetapi hasil perkalian panjang gelombang
dan frekuensi tetap menghasilkan kecepatan yang sama. Yaitu, perubahan amplitudo juga tidak memberikan pengaruh terhadap kecepatan fase. Amplitudo hanya menentukan besar energi yang dibawa gelombang, sehingga gelombang yang lebih tinggi tidak berarti bergerak lebih cepat. Nah, yang percobaan kedua, kita menemukan bahwa faktor yang benar-benar menentukan kecepatan fase adalah medium tempat gelombang merambat. Setiap medium memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga menghasilkan kecepatan rambat yang berbeda pula. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecepatan fase tidak dipengaruhi oleh frekuensi maupun amplitudo, melainkan ditentukan oleh sifat medium itu sendiri. Hasil percobaan ini juga sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kecepatan gelombang pada tali bergantung pada tegangan tali dan massa persatuan panjangnya. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang